Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mana bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaannya di akhirat. Jadi hukum Islam itu bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam ini tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, maha pengasih dan maha penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangatlah mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa. Setelah iman kepada Allah, hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua baru siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman yang merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu antara lainnya 1. Common law yang juga dikenal dengan Anglo. Yang kedua adalah gift ataupun civil law atau bisa disebut Eropa konstitusional. Yang ketiga custom law. Yang keempat ada Islamic law. Yang kelima ada sistem hukum sosialisasi komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, yakni filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, yakni untuk mewujudkannya hukum berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada dua rumusan, yaitu 1. Filsafat tasri, yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasri, filsafat yang memancarkan. Ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan meliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada 1. Daim al-Hakam, dasar hukum Islam. Yang kedua Mabdi al-Hakam, prinsip-prinsip hukum Islam.
Yang ketiga yakni usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau mashadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Ada yang keempat yakni maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima yakni qaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Yani kita masuk ke penjelasan filsafat syariah. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Filsafat itu bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah. Adalah satu, asrar al-ahkam, rahasia hukum Islam. Yang kedua, khasa'is al-ahkam, ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan hukum Islam. Yang keempat, at-tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Nah, disitulah penjelasan tadi tentang filsafat syariah. Sekian dari video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.